ini tetap ceria, tetap semangat. Semangat. Nah, adik-adik sekalian, sudah 1 minggu kita tidak ketemu. Ibu guru ini sudah rindu loh. Apakah adik-adik semuanya rindu juga? Rindu dong. Jadi adik-adik sekalian, tetaplah di rumah saja ya. Beribadah kita di rumah saja. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, banyak minum air putih. Yang pentingnya jangan lupa tetap berdoa. Oke? Betul sekali. Dan oh iya, ibu guru semua, kita kan minggu lalu sudah kasih tugas nih, kasih PR tentang cerita firman Tuhan minggu kemarin. Nah, beberapa hari ini adik-adik sekolah minggu sudah ada yang mengirimkan. Nah, lebih baik sekarang sebelum ibadah dimulai, kita lihat dulu hasil dari adik-adik sekolah minggu. Kita saksikan. Agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam Anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya, yakin teguhlah. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebagai PR kita minggu ini yaitu Amsal 6 ayat 6. Berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, datanglah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut dan lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Si semut yang kecil, buat apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rezeki. Walau badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Sayap diikat, pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak Kristus. Ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Nah, adik-adik sekalian,
Nah, anak-anak kami di rumah, supaya kita memulai kebaktian kita, meminta supaya kita tundukkan hati kita, pikiran kita, supaya kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, ibadah sekolah minggu ini kami buka. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami telah menerima rahmat selamat-Mu yang Maha Kudus di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memberikan kepada kami sukacita yang besar. Karena itu kami anak-anak sekolah minggu-Mu memohon kepada Tuhan, berikanlah kami pengetahuan serta keberanian untuk menyampaikan kabar baik itu kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar mereka dapat mengenal keselamatan yang daripada-Mu, sehingga seisi dunia ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau nyanyi kembali ya. Kita mau melihat kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan bumi, laut, matahari, dan segala isinya. Nah, sekarang kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi Allahku besar. Bangkit berdiri ya. Itu yang pakai baju pink. Aduh, masih Ayo, bangkit berdiri. Yang hijau, aduh, masih ngantuk dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik yang di rumah sudah capek? Belum ya? Pasti belum keringat ini, atau masih ada yang mengantuk ini ya. Nah, adik-adik, karena kita cinta sama Yesus, setiap hari kita sudah diberkati, maka kita mau semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus dan Daki-daki-daki. Daki-daki-daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau dan tenang. Yesus besertaku, terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra, dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku.
firman Tuhan. Firman Tuhan. Masih ingat gak lagu baca kitab suci? Doa tiap hari. Doa tiap hari. Masih ingat ya. Jadi yang di rumah boleh duduk. Kita mau angkat pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, lebih semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kita tiba saatnya mau mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Jadi sekarang kita duduk sama-sama, persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, lipat tangannya, kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati hati, berkati mulut, berkati pikiran kami, agar kami bisa dengan tenang untuk menikmati setiap firman yang akan disampaikan pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, tadi kita sudah berdoa bersama. Nah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah silahkan diambil Alkitabnya. Sudah? Nah, kita buka Alkitab kita Yeremia 9. Yeremia itu di perjanjian baru. Oh, salah, di perjanjian lama ya, belum pindah dia. Nah, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Iya, itu yang pakai baju hitam itu, ayo dibuka Alkitabnya yuk. Iya, sudah? Inang ulangi ya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Kita baca secara bersama-sama. Inang dari sini, kalian dari rumah ya. 1, 2, 3. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah yang tadinya sudah membaca firman Tuhan, tadi di sini ada dikatakan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Nah, tema kita yang pada hari ini itu adalah berguna di mata
Tuhan. Iya, sekali lagi apa? Ayo dikatakan, di hadapan Tuhan. Iya, adik-adik, firman Tuhan pada saat ini menceritakan bagaimana kita atau adik-adik yang di rumah ini bisa menjadi orang yang memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk banyak orang. Artinya kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nanti kita ada lagu Big or Small. Jadi setiap kita yang diciptakan Tuhan, mau itu besar, mau itu kecil, semuanya kita harus berguna di mata Tuhan. Jangan kita menjadikan talenta kita atau kemampuan kita untuk sombong, ya. Ini video ini sangat cocok ini untuk orang-orang yang kadang merasa aku sombong ya. Nah, ayo kita perhatikan videonya, yuk dengarkan dan saksikan dengan baik-baik ya. Kisah si semut dan sang gajah. Dahulu kala di sebuah hutan sangat rimba, hiduplah bermacam-macam binatang, dari yang paling kecil seperti semut dan binatang yang paling besar seperti gajah. Gajah sangat angkuh, ia mengakui dirinya paling kuat. Gajah binatang yang disegani di hutan tersebut karena berhasil mengalahkan harimau, si raja hutan. Gajah dengan mudah mengalahkan harimau dengan belalainya yang panjang. Harimau diangkat tinggi-tinggi dan dibanting ke tanah. Karena dapat mengalahkan harimau, gajah mengaku sebagai penguasa hutan rimba yang baru. Gajah sangat sombong karena badannya yang sangat besar. Ia berpikir dapat mengalahkan semua binatang. Ia menyepelekan hewan-hewan yang berada di hutan. Karena kesombongan itu, ia tidak disenangi oleh hewan-hewan lainnya. Pada suatu hari, gajah mengadakan suatu sayembara. Siapapun yang dapat mengalahkannya, ia berhak menggantikannya sebagai raja hutan. Sayembara itu disambut sangat antusias dari berbagai binatang, terutama binatang buas yang suka memangsa binatang kecil yang tidak berdaya. Sayembara yang dinantikan sudah tiba. Semua binatang berkumpul, termasuk binatang yang besar seperti harimau, badak, landak, dan beruang. Namun, pada saat mereka melihat gajah, mereka merasa takut untuk melawannya. Semua binatang tidak ada yang berani berhadapan dengan binatang raksasa itu. Melihat tidak ada seekor pun yang dapat mengalahkannya, kesombongannya pun sangat meningkat. Gajah pun menakut-nakuti hewan lainnya dengan menjulurkan belalainya yang panjang di depan semua hewan. Ia merasa paling kuat dan ditakuti semua hewan. Ketika gajah menunjukkan kesombongannya, tiba-tiba turunlah seekor semut dari batang pohon. "Aku ingin mengikuti sayembara ini. Bolehkah aku ikut?" tanya semut dengan ramah. "Hei kau hewan kecil, kau bukan lawanku. Kau akan melawanku yang sebesar ini? Tubuhmu saja tidak ada sebesar ujung ekorku," jawabnya sambil tertawa. Mendengar ucapan gajah, semut pun merasa kesal, namun ia tetap rendah hati. "Baiklah gajah, sekarang kau boleh sombong di hadapanku, namun kau belum tahu pernah merasakan gigitanku, bukan?" jawabnya. Gajah pun mulai marah mendengar yang diucapkan semut. Ia langsung masuk ke dalam arena pertarungan. "Majulah hai kau semut," kata sang gajah. Dengan gagah berani, semut maju ke dalam arena. Pertempuran terjadi sangat tidak seimbang. Semut diinjak-injak gajah dengan sangat mudah. Namun, semut yang cerdik dan berani itu mencari kesempatan. Tanpa gajah sadari, semut berhasil naik ke atas punggung gajah yang besar itu. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh si semut.
Semut tahu kelemahan gajah terletak pada telinga yang besar dan lebar itu. Perlahan-lahan ia masuk ke lubang telinga gajah. Semut mulai menggerogoti isi telinga gajah. Gajah mulai merasa kesakitan. Tubuhnya yang sangat besar itu berguling-guling di atas tanah karena menahan kesakitan. Gajah berusaha mengeluarkan semut itu dari telinganya, namun usahanya sia-sia. "Ampun semut, aku mengaku bersalah," teriak gajah. Hewan besar itu mulai menyerah. Mendengar teriakan gajah, ia merasa sangat kasihan. Semut keluar dari lubang telinga. "Makanya hidup tidak boleh sombong dan angkuh. Kamu besar, namun ada lagi yang lebih besar. Sekarang kamu kuat, namun ada yang lebih kuat dari kamu. Kekuatan tenaga tidak selalu dapat menolong, namun kecerdikan otak selalu di atas segalanya," ujar si semut. Gajah hanya terdiam. Ia merasa sangat malu. Hewan-hewan lain hanya menyaksikan kekalahan gajah dan tertawa dan bersorak-sorak. Salah satu binatang yang turut menonton pertarungan memberikan komentar, "Makanya jangan suka meremehkan hewan lain. Semut menang, binatang yang sangat kecil. Namun semut adalah pahlawan yang dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan," katanya. Selesai. Hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah sehebat-hebatnya kita, pasti ada orang lain yang memiliki keahlian yang lebih tinggi. Kelebihan yang kita miliki jangan membuat kita sombong dan lupa diri. Justru harus rendah hati dan bersyukur. Nah, adik-adik yang di rumah tadi sudah melihat bagaimana video si gajah dan si semut. Nah, kali ini si semutnya tidak bersama belalang. Nah, adik-adik, tadi kalian lihat si gajah itu badannya besar kan? Iya, besar. Iya. Nah, yang mau dibilang di sini, kalau dia pun besar tidak boleh menjadi seseorang yang sombong. Tapi adik-adik di sekolah minggu harus menjadi orang yang rendah hati. Iya, yang di rumah sekarang kalau sudah mulai ada sombong-sombongnya, misalnya dia sedikit cantik tulisannya, jangan bilang sama temennya, "Ih, tulisan cantik kan, tulisanmu jelek ya." Itu merupakan perbuatan yang tidak disukai sama Tuhan. Nah, adik-adik, Inang di sini ada mau kasih ayat hafalan untuk kalian ya. Seperti biasa, kalian buka Alkitab Amsal 22. Ayo dibuka Alkitabnya. Amsal 22 ayat 22. Iya, di situ tertulis, "Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang." Ya, nah itu dihafal di rumah ya. Inang tunggu nanti video hafalannya. Oke? Nah, sekarang kita mau tutup cerita firman Tuhan hari ini. Ingat, harus menjadi anak yang rendah hati, anak yang berguna di hadapan Tuhan. Contohnya apa ini ya Bu Guru ya? Berguna ya? Banyak sekali contohnya. Iya, misalnya seperti sekarang ketika kita di rumah, kita harus melakukan sesuatu yang berguna di hadapan Tuhan. Contohnya membantu orang tua, kemudian tidak lupa untuk belajar, tidak mengganggu adik atau tidak menjahili tetangga ya. Tapi nggak boleh ya tetangga ya, karena kita harus di rumah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau tutup firman Tuhan, kita kembali berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang telah mengajarkan kami agar kami ketika memiliki kemampuan yang besar, agar kami bisa menjadi orang yang rendah hati. Tolong kami Tuhan agar kami tidak seperti si gajah yang suka mengganggu temannya dan menjadi orang yang sombong, tapi ajari kami Tuhan untuk menjadi seorang anak yang bijak, agar kami bisa juga menjadi orang yang taat kepadamu Tuhan dan melakukan perbuatan yang baik di hadapanmu, terlebih untuk menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus, kami mau lanjutkan ibadah sekolah minggu kami, biarlah kami boleh semakin semangat Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama
anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, besar, kecil, semuanya itu Tuhan yang menciptakan. Nah kita mau kembali memuji nama Tuhan dengan bernyanyi lagu Big or Small. Bahasa Indonesianya besar atau kecil. Ya. Semua diciptakannya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi yuk. Big or small, short and tall, semua diciptakannya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Oke, bersama Tuhan aku bisa. Apakah kalian bisa menghafal ayat kemarin? Ayat hafalannya dari mana ya? Amsal 6 ayat 6. Iya. Inang mau kalian bertambah lagi ayatnya agar kalian kaya akan ayat firman Tuhan. Nah, jadi sekarang kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Oke, baiklah anak-anak kami, supaya kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita. Untuk itu Amang ajak kita semua, terlebih anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, supaya kita bersatu di dalam doa. Tetapi Amang minta supaya kita boleh mengikutinya. Jadi di rumah anak-anak sekolah minggu kami ikuti doa Amang. Boleh juga guru sekolah minggu ikut. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan. Buat segala kasih kebaikan Tuhan. Buat segala kasih dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Pada saat ini Tuhan, di dalam sukacita kami anak-anak sekolah minggumu, di dalam sukacita kami anak-anak sekolah minggu, Kau berikan kami waktu yang indah. Kau berikan kami waktu yang indah. Dan saat ini Tuhan, Dan saat ini Tuhan, kami telah menyatakan syukur kami. kami telah menyatakan syukur kami. Biarlah Tuhan yang membimbing kami Biarlah Tuhan yang membimbing kami lewat firman yang telah kami dengarkan. lewat firman yang telah kami dengarkan. Menjadikan kami anak-anak yang baik hati. Menjadikan kami anak-anak yang baik hati. Anak-anak yang rendah hati Anak-anak yang rendah hati dan berguna di mata Tuhan.
dan berguna di mata Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan. Berkati juga adik kakak kami. Berkati juga adik kakak kami. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Terimalah doa kami. Terimalah doa kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kami, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa